وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian pertanyaan yang ke-17, apakah kaum muslimin setiap negara diharuskan berpuasa dengan ru'yat yang sama? Bagaimana dengan ru'yat kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir dan tidak memiliki ru'yat syariah? Jadi negara kita ini bukan negara kafir ya. Jadi kita ada ru'yahnya, kita tinggal ikut. Kalau di negara lain mungkin enggak. Ya Amerika itu belum tentu ada ru'yahnya. Maka ya kita yang ada di Indonesia sudah diru'yahkan sama pemerintah, tinggal ikut. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu jika satu negeri Islam memiliki hilal dan ditetapkan secara syar'i, apakah negeri lain harus mengikutinya? Jadi kalau misalnya Malaysia sudah lihat apakah harus Malaysia, itu khilaf kata Syekh Utsaimin. Di antara ulama ada yang berpendapat mengharuskan negeri lain untuk beramal dengan ru'yah itu. Nah, berdasarkan pengumuman ayat, "Faman syahida minkum syahra." Siapa di antara kalian yang hadir atau menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihat awal hilal maka berpuasa. Mereka mengatakan bahwa ungkapannya umum untuk seluruh kaum muslimin. Sangat dimaklumi jika maksud dari ungkapan ayat dan hadis di atas tidaklah memaksudkan ru'yah setiap orang. Karena hal itu suatu yang tidak mungkin. Yang dimaksud adalah jika dilihat oleh siapa saja yang persaksiannya dapat diterima. Ini loh. Siapa yang menerima persaksian ini? Pemerintah. Gitu. Jadi bukan setiap orang melihat, setiap orang menyatakan. Bukan ya. Ini persaksiannya diterima ini, ya, diterima pemerintah. Inilah umum di setiap tempat. Maka ulama lain berbeda pendapat. Ya, jika ada perbedaan matlak tempat terbitnya. Maka setiap tempat memiliki ru'yah sendiri. Jika tidak berbeda, maka wajib bagi yang tidak melihatnya untuk beramal dengan ru'yah pada matlaknya. Mereka berdalil pada hadis yang sama dengan pendapat pertama, yaitu faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kalian melihat maka berpuasalah. Tentu maksudnya bukan setiap orang menyaksikan sendiri, ini diamalkan di tempat yang sama matlak hilalnya. Bagi yang berbeda matlak, ia belumlah melihat secara hakiki maupun hukum jika belum melihatnya secara langsung. Mereka mengatakan demikian pula yang kata katakan mengenai Nabi SAW, wa idza ra'aytumuhu fasumuhu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat hilal awal, maka engkau melihatnya hilal Syawal, maka berbukalah. Maka siapa yang berada di matlak yang berbeda dengan matlak orang yang melihat hilal, berarti belum melihatnya secara hakikat maupun hukum. Jadi kalau tempat terbitnya beda Malaysia sama Indonesia, maka ya harusnya ya sendiri-sendiri. Tapi kalau itu satu kawasan besar itu, misalnya Indonesia, Malaysia, Filipina, itu tempat lihatnya itu sama, gitu. Sepakati dilihat di Filipina, gitu kan. Maka ya apa yang terlihat oleh kesepakatan kaum muslim itu bisa dipakai. Dengan catatan ya diterima oleh pemerintahnya lagi. Maka mereka mengatakan perhitungan bulan sama dengan perhitungan hari. Bagaimana setiap negeri berbeda dalam penentuan waktu imsak dan iftar harian, mesti berbeda pula pada penentuan imsak dan iftar bulanan. Maka sangat dimaklumi bahwa perbedaan hari memiliki pengaruh dengan kesepakatan kaum muslimin. Siapa yang berada di timur akan lebih dulu berpuasa sebelum mereka yang di barat, demikian juga dalam berbuka. Jika kita memiliki perbedaan matlak pada penentuan hari, maka seperti itu pula pada penentuan bulan. Artinya gini loh, dari Papua sama Sumatera itu kan tempat lihatnya beda. Karena setiap waktunya berbeda, selisih 2 jam antara Sumatera sama Papua. Nah, tapi karena ini adalah negara yang sama, maka pemerintah pun perbedaan jam itu nggak dipertimbangkan, tapi lebih kepada kalau misal ru'yah di Papua kelihatan atau di Makassar kelihatan, maka pemerintah tetap akan memutuskan puasa dan tidaknya besok. Gitu. Maka intinya adalah ini kembali ke pemerintah sebenarnya. Maka tidak mungkin seorang mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala fal ana tasiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad minal khaydil aswadi minal fajr summa atimus siyam ilal lail. Dan sabda Nabi SAW, idza aqbala al-lail min hauna wa adbara nahar min hauna wa gharabat asy-syams faqad aftara as-shaim, gitu kan. Tidak mungkin seorang pun mengatakan bahwa hal ini umum untuk setiap orang di tiap negeri. Demikian pula kita katakan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum."
Karena itu barang siapa yang di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka adalah berpuasa dan sabda Nabi SAW, idza ra'aitumuhu fasumuhu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Ungkapan-ungkapan tersebut memiliki kekuatan dari sisi lafal, pengamatan sohih dan kias sohih yang mengiaskan pewaktuan bulan dengan pewaktuan hari. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa perkaranya berpulang kepada waliul amr ini loh, waliul amr, karena kita harus menjaga stabilitas negara, jangan sampai rusuh, jangan sampai ribut gitu. Ya, di atas kita berbeda pendapat tapi bisa senyum-senyum, tapi di bawah kadang itu gontok-gontokan, beda masjid, beda tanggal, beda hari gitu kan, bisa berantem itu, rihil itu. Nah, maka hati-hati ya orang-orang yang di atas. Bila mana ia menentukan wajibnya puasa atau berbuka dengan sandaran syar'i, maka keputusannya amalkan agar manusia tidak berselisih dan berbeda dalam satu wilayah. Mereka berdalil dengan umuman hadis as-shaumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Ini loh. Jadi kamu puasa itu pada saat manusia puasa, kamu berbuka saat manusia berbuka. Kapan manusia puasa dan berbuka? Ya sama pemimpinnya. Ada pula pendapat lain yang disebutkan oleh ulama dalam membahas perbedaan pendapat ini mengenai pertanyaan kedua, yaitu bagaimana dengan kaum muslimin yang berpuasa di negeri kafir. Kalau tadi kasusnya negeri-negeri Islam ya yang ada ru'yahnya, ya ikut pemerintah. Nah kalau negeri kafir gimana, kayak di Amerika, Rusia gitu. Maka sesungguhnya mungkin sekali bagi mereka untuk menetapkan hilal dengan syar'i, hal itu dengan memperhatikan hilal awal bulan jika memungkinkan. Jika nggak mungkin, maka kami berpendapat dengan pendapat pertama, yaitu bila menetapkan hilal di negeri Islam sebelahnya, maka mereka beramal dengan penetapan itu sama saja apakah mereka melihatnya atau tidak. Jadi gampangnya gini, kalau kaum muslimin di situ punya semacam ormas atau semacam persatuannya, atau kalau bahasa ininya konsilnya, majelisnya gitu kan, maka majelisnya melakukan ru'yah. Nah, ru'yah ditetapkan oleh majelis kaum muslimin di situ, itu yang dipakai untuk kaum muslimin di negeri kafir itu. Atau kalau itu nggak ada, maka tinggal dicek negara sekitarnya. Misal kamu lagi di Rusia, di posone kapan dia? Kamu cek tuh negara sekitarnya. Misalnya apa Chechnya atau mungkin Kazakhstan, Azerbaijan. Oh, itu ternyata besok pas itu kamu ikut gitu. Ya, seperti itu. Pilihannya ru'yah sendiri dengan majelis yang ada di negeri kafir itu, atau kemudian melihat ru'yah negeri yang paling dekat yang Islam. Tentu yang selisih waktunya itu nggak jauh. Nah, selisih waktunya sampai 12 jam itu ya jangan. Selisih hari yang kemudian cuma 2 jam, 3 jam itu masih mungkin lah. Ya, jadi kamu ikut situ. Jadi kalau nanti kalian mau kemana gitu kan, nah, misal kamu mau ke Afrika Selatan, itu kan negara bukan Islam toh. Ada nggak majelis kaum musliminnya? Oh ada, ya udah ikut ini. Maka kita katakan dengan pendapat kedua, di mana setiap negara memiliki ru'yah sendiri pada masalah yang berbeda dan tidak dapat terlihat dari negerinya, maka mereka ikut kepada negeri Islam lain yang terdekat kepada mereka, karena itulah yang paling dapat dilakukan. Ya, dan negeri kita negeri Islam. Jadi tinggal ngikut pemerintahnya ngeru'yah, tinggal melu, tinggal pokoknya orang usah aneh-aneh lah gitu. Gak usah pusing-pusing, gak usah capek-capek, tinggal nyalakan TV kalau punya, atau kemudian lihat internet, atau lihat medsos, atau lihat media elektronik gitu. Pemerintah menentukan kapan, tinggal ikut. Gitu. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.